Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cuti Nalar. Kemarin saya telah membahas tentang alasan-alasan faktor-faktor manuskrip tidak ditemukan. Salah satunya dalam bangsa Kurdi menyerang Yaman. Yang kedua itu adanya rayap ya, karena lama ditaruh akhirnya rayap memakannya. Yang ketiga faktornya adalah tidak terawat ya, tidak ada yang merawat. Nah, dari itu semua, itu faktor-faktor alasan kenapa kitab sejaman tidak ditemukan. Untuk sekarang, saya akan meneruskan pengajian pembacaan kitab eh, kitab karya Kiai Deden Mikhairuddin, Dokter Deden Mikhairuddin, tentang anjuran nasab Baklawi tes DNA. Nah, kitab ini sudah saya terjemahkan teman-teman. Nah, ini kitabnya karya Kiai Deden Mikhairuddin mendorong keluarga Ba'alawi untuk menggunakan al-qiyafah modern, yaitu tes DNA. Oke, penerjemah. Oke. Nah, selanjutnya kemarin saya telah membacakan mukaddimah ya. Sekarang mukaddimah 45 udah, sekarang memasuki bab yang pertama. Oke, bab yang pertama teman-teman. Ini udah semua saya bacakan kemarin, bisa teman-teman baca ya nanti sebelumnya di chapter pertama. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, fasal yang pertama. Qala al-Bukhariyu, qala al-Imam Bukhariyu, berkata Imam Bukhari fi sahihi pada hadis sahihnya fi bab sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 335, hadatsana Yahya ibnu Musa, hadatsana Abdul Rajaq, hadatsana Ibnu Jarij, qala akhbaroni Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha masruran tabruku asariru wajhihi faqala alam tasma'i maqala al-mudliji li jaidin wa usammah wa ra'a aqdamahuma inna ba'du hadhil aqdam min ba'din. Pertama, anjuran dari kitab ini menganjurkan keluarga Ba'lawi tes DNA, yaitu mengambil hadis dari Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari wafat 256 Hijriah, dalam sahihnya pada bab sifat Nabi meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Abdul Rajaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj, berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syibah dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW masuk menemuinya dengan wajah berseri-seri. Jadi Rasulullah masuk dengan wajah berseri-seri, lalu beliau bersabda, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Mudlij kepada Zaid bin Usamah? Dia melihat kaki mereka dan berkata, sesungguhnya sebagian kaki ini berasal dari sebagian yang lain. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwasanya anjuran qiyafah ya, tes DNA. Kalau sekarang modernnya itu tes DNA, teman-teman. Ini dalilnya, dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah, nanti akan dijelaskan, wa qala fi babin manaqibi Zaid bin Haris maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Yahya ibnu Qaz'ah, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Zahri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya qa'ifun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidun wa usammatu ibnu Zaid wa Zaid ibnu Haris matta'ja'an faqala inna hadhil aqdam ba'daha min ba'din faqala fasarra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'jabahu fa akhbara bihi Aisyah tak ya, maf'ul bih. Artinya, hadis yang kedua adalah penganjuran qiyafah atau tes DNA, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qa'azah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, seorang ahli qiyafah datang saat Nabi menyaksikan sementara Usama bin Zaid bin Harisa sedang berbaring. Jadi Usama bin Zaid dan Zaid bin Harisa lagi sedang berbaring. Kemudian ahli qiyafah datang. Ahli qiyafah itu berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagian berasal dari sebagian yang lain. Nabi pun bergembira dan menyukai pernyataan itu, lalu memberitahukannya kepada Aisyah. Ini dalil yang kedua, anjuran untuk qiyafah atau tes DNA. Wa qala fi babil Qaif, nah ini di bab qiyafah ya. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Al-Lais an Ibnu Syihab an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masruran tabruku asariru wajhihi faqala alam tari anna
majjujan nadhara anifan ila Zaid bin Harisa wa Usama bin Zaid faqala inna hadhil aqdam ba'daha min ba'din. Hadis yang ketiga, penganjuran khilafah itu adalah, atau tes DNA kalau modernnya, telah menceritakan kepada kami, Qutaibah ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami, Al-Lais dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah masuk menemuiku dengan wajah berseri-seri lalu bersabda, tidakkah engkau melihat bagaimana Mujajid tadi memperhatikan Zaid bin Harisa? Mujajid ini ahli DNA ya, ahli khilafah pada masa itu. Dan Usama bin Zaid lalu berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagian berasal dari sebagian yang lain. Itu hadis yang ketiga. Dalil yang ketiga. Kemudian ada dalil yang keempat, teman-teman. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Sufyan an-Zuhri an Urwata an Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yamin wa huwa masrurun. Nabi datang kepadaku yaitu Aisyah wa huwa masrurun. Nabi bahagia senyum. Faqala ya Aisyatu alam tari anna majjujan al-mudliji dakhala alayya fara'a Usamata ibn Zaid wa Zaidan wa alaihima qatifah qad qataya ru'usahuma wa badat aqdamahuma faqala inna hadhil aqdam ba'daha min ba'din. Hadis nomor 6771 dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah masuk menemui ke dalam keadaan senang, gembira. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, tidakkah kamu melihat bahwa Mujajid Al-Mudliji tadi masuk menemuiku? Dia melihat Usamah bin Zaid dan Zaid sedang mengenakan selimut yang menutupi kepala mereka, namun kaki mereka terlihat. Lalu dia berkata, sesungguhnya laki-laki ini sebagian berasal dari sebagian yang lain, gitu ya. Nah, karena sudah berapa hadis? Sudah 4 hadis ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya pasal yang kedua, ad-dirasatu al-muta'alliqatu bil khilafah fil Mahdi an-Nawawi wal basmah al-warithah. Studi-studi atau artikel-artikel atau jurnal ya terkait tentang khilafah modern melalui tes DNA dan sidik genetik. Yang pertama tesisnya yaitu karya Prof. Dr. Muhammad Zubair Al-Alfi, judul verifikasi dan penolakan nasab melalui sidik genetik analisis hukum syariat tentang validitas tes DNA dalam menolak nasab. Kalau yang pertama, di bab pertama itu mengenai khilafah. Jadi kakinya anaknya itu berbeda dengan kaki ayahnya. Kaki anaknya hitam gitu kan. Kemudian kaki ayahnya kok berbeda sama kaki anaknya. Kemudian datanglah siapa al-khilafah tentang Usama bin Zaid tadi, ahli itu. Kemudian diteliti, ternyata oh ya walaupun kakinya hitam, tapi ini tetap anaknya Usama, seperti anaknya Zaid gitu. Ya, jadi Usama bin Zaid itu ya bapak anak, cuma berbeda kakinya gara-gara hitam. Didatangi ahli DNA yaitu siapa? Tadi Mudliji ya, diperiksa ternyata yaitu orang tuanya meskipun berbeda kakinya. Nah, dari situlah siapa Nabi senang seperti itu. Lagi ada keterkaitan yang Nabi dan Usama dan Zaid. Nah, ini tadi yang kedua itu, ini masalah tentang dirosah, studi-studi terkait tentang khilafah modern melalui DNA dan sidik genetik. Yang pertama adalah Isbatun Nasab. Ini karya dari Profesor Muhammad Zubair Al-Alfi 2025, judul verifikasi dan penolakan nasab melalui sidik genetik analisis hukum syariat tentang validitas tes DNA dalam menetapkan atau menolak nasab. Itu tesis yang kedua ya. Yang pertama di pasal yang kedua. Yang kedua ada lagi jurnal Al-Ahkamu Asy'ariyatu Al-Qanuniyah lil Basomah Al-Warithah fil Isbati Al-Qada'i Dr. Awan Abdullahi Al-Faiti 2017. Karya Dr. Awan Abdullah Al-Faiji 2017, judul Hukum Syariat dan Legalitas Sidik Genetik dalam Pembuktian Peradilan, kajian komparatif antara fikih Islam dan hukum positif tentang penggunaan DNA di pengadilan. Ini jurnal yang kedua. Jurnal yang ketiga adalah karya dari Prof. Fuad Abdul Mun'im Ahmad, judul Indonesia Peran Sidik Genetik dalam Pembuktian Pidana, Perspektif Syariat dan Hukum, fokus pada aplikasi forensik DNA dalam kasus kriminal dengan pendekatan syariat. Ini tesis yang ketiga ya, jurnal yang ketiga. Yang keempat, Isbatun Nasabi bil Basomah Al-Warithah ba'dan nafihi. Ya, ini apa nih? Transipasi kayaknya. Faqih bin Asim Ibnu Mansur bin Muhammad Majlatul Jami' Al-Fiqhiyah As-Saudiyah. Karya Asim bin Mansur. Yang keempat adalah tesis karya jurnal atau penelitian karya Asim bin Mansur bin Muhammad 2015, Jurnal Penghimpunan Fikih Saudi. Judulnya adalah verifikasi nasab via sidik genetik setelah penolakan melalui li'an.
solusi ilmiah untuk kasus kontroversialian sumpah penolakan nasab dalam Islam. Itu yang keempat. Yang kelima, tesis dari karya Habab Zainal Abidin 2014-2015, tesis magister judul tentang peran sidik genetik dalam menetapkan nasab, studi komparatif perbandingan metode tradisional khilafah versus modern DNA dalam hukum Islam. Yang kelima teman-teman, cocok dengan hadis yang tadi ya. Nanti hadis yang di pasal pertama itu nanti kita akan cek ya, nanti dijelaskan oleh penulis kitab ini. Kemudian yang keenam adalah karya dari Az-Zahra binti Al-Jawi, tesisnya magister judul sidik genetik dalam pembuktian pidana, studi kasus aplikasi DNA untuk penyelesaian penjahatan sesuai syariah. Tesis yang keenam yaitu karya Al-Khamis Mas'ud bin Asur 2019, jurnal ilmu Islam, judul dari khilafah ke sidik genetik, keahlian ilmiah melalui istihad Nabi, menelusuri evolusi verifikasi nasab dari metode fisik khilafah ke analisis genetik min khilal al-istihadi an-nabawiyah li Khamis Mas'ud ibnu Ashur ya. Oke. Nah, itulah tesis dan dalil-dalil mengenai khilafah atau anjuran tes DNA. Oke. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pasal yang ketiga di halaman 11. Kitab ini sudah saya terjemahkan. Bagi teman-teman yang minat silakan ada di di playlist ya. Tinggal di download saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.